Pasar tradisional memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat karena menjadi tempat berlangsungnya aktivitas ekonomi, interaksi sosial, sekaligus sumber mata pencarian. Namun, dalam pengelolaannya, pasar tradisional sering menghadapi berbagai permasalahan seperti kebersihan yang kurang terjaga, keamanan yang belum optimal, penataan pedagangan yang belum rapi, fasilitas yang terbatas, dan hingga kemacetan di sekitar pasar. Di pasar tradisional Indralaya, pengelolaan pasar tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi melibatkan banyak stakeholder. Stakeholder tersebut antara lain pedagang, pembeli, petugas keamanan, petugas kebersihan, tukang parkir, angkutan umum, serta instansi pemerintah seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Setiap pihak memiliki peran masing-masing yang saling berkaitan, sehingga penting untuk melihat bagaimana tata kelola antar stakeholder ini berjalan agar pasar dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sejak kapan ibu nih sering belanja di pasar Layo ini? Dari kecil. Dari kecil. Di sini. Oh, dari kecil. Terus kalau menurut ibu, cak mana kondisi pasar Layo ini dari kebersihan, keamanan, sama kenyamanan? Ya, ada kemajuan dari itu. Ada kemajuan, berarti dari segi aman ya? Bersih. Ya, lumayan. Lumayan berarti bu. Terus kalau Belanja di pasar ini kan dengan Ibu siapa? Lama aku itu Ibu Maswati. Ibu Maswati. Ini sejak kapan Ibu sering belanja di sini? Berapa Mana tahun? punya jualan kan? Oh, belanja sambil jualan juga berarti? Oh, jadi ini menurut Ibu kondisi pasar ini tuh terlihat kebersihan keamanannya cak mana menurut Ibu? Masih ada apa kurang bersih apa dari segi keamanan yang kurang aman? Kurang bersih, kurang aman. Oh, jadi kalau kebersihan ini dia memang ada dibersihkan dari spesifiknya kayak ada tukang bersih atau sama-sama? Tidak bersihnya ada. Oh, jadi kalau Dengan sampah ini kan ada. tapi itu cuma sekedar ngambil sampah gitu yang kayak ngebersih ke di sekitarnya. Kondisi pasar Indralaya saat ini apakah aman, terus kena air galau, wong-wongnya, tahu cuman Pasar sekarang lagi susah, sepi, jauh aktif turun dari biasa. Kecuali hari tahun-tahun untuk lebaran daya, hari-hari biasa jauh. beberapa tahun Bu? Berapa tahun ini nih Pak sepi, mulai sepi? Sebelum 5 tahunan. Ya, sebelum sudah 2 tahun kemarin. Boleh tahu manfaat yang Bapak rasakan pada pengelolaan pasar saat ini dari pengelola pasar? Pasar itu sekarang ini udah pagi-pagi udah paling yang lagi produksi datang udah bebas, sekedar ambil petis. Kondisinya tidak terawat juga ya. Kalau sewa tempat ini Pak, Bapak nyewanya per tahun atau bulan? Tergantung per tahun ada, per bulan ada, per hari juga ada. Tidak teratur, tidak tetap. Yang terserah penjual pedagang itu lah. Maunya kasih harian, bulanan, tahunan. Jadi pertanyaan pertama ya. Tanyanya ini dinas Perindakop ini di Perindakop di pasar Indralaya ini tugas dan fungsinya apa? Kalau kami ini UPTD, jadi UPTD ini kita ini di bawah naungan diskriminator. Tupoksi kami ini itu benar-benar retribusi. Jadi sektor kerja kami ini itu nagih ke pedagang baik pun kios ataupun kios ya. Kalau kios itu retribusi bulanan, setidaknya sewa bulanan. Untuk retribusi kios itu yang kerja di sini itu harian. Terus kami nagih retribusi per lapak. Nanti Bapak di PTD ini manusia lagi retribusi terus selain retribusi ada tanggung jawab lain samping apa gimana? Iya yang jelas kalau Ada kayak ada tugas lain. jelas kami selaku kalau di pasar dari teman-teman itu pernah retribusi. Kalau saya sebagai kalau BPD gitu ya, sini kan ada pengawasan lingkungan pasar, pengawasan keamanan pasar, dan kan sekali menampung. Jadi menampung kalau ada keluhan segala macam dari pedagang, ya kami sampaikan ke Dinas Kami. Ataupun ada kerusakan, ataupun ada bencana, yang ada di luar pasar, itu kesalahan menampung lah. Kami sampaikan ke pasar. Yang Bapak sebutkan kayak masalah lingkungan itu misal dari keluhan warga atau masalah lingkungan kayak bersih ya, itu Bapak sampaikan kemana? Langsung ke daerah atau ke Pemda? Untuk UPT pasar ini itu ada 3 UPT yang mengelola, 1 di Sepeda,
itu tadi sebagai UPT pasar, itu pengelolaan retribusi. Retribusi apa ya? Retribusi dagang. Yang kedua itu dinas lingkungan hidup, mereka juga nagih retribusi. Yang ketiga dinas perhubungan, mereka juga ada retribusi parkir. Jadi andai kata ada dari pedagang sampah dan juga ada lingkungan yang lain, tapi tetap kami tabung dan kami sampaikan ke dinas lingkungan hidup, khususnya ke kabin kasih. Kalau UPTD dinas lingkungan hidup di sini kan Enggak, mereka masih bergabung ke kami. Kan kami dulu di luar diri. Dulu apa itu? Bukan ke kami, tapi retribusi kebersihan dulu masih gabung ke Disperindak. Sejak awal 2023 itu pecah. Jadi misalnya ke masing-masing. Nah, dulu tetap satu. Kalau dinas perhubungan juga ada itu sama misalnya. Nah, mereka sendiri pada retribusi seperti Disko, SMA dan juga Disperindak. Dalam pengelolaan pasar tradisional, Indralaya, setiap stakeholder memiliki peran yang berbeda, namun saling mendukung. Pemerintah daerah bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan berperan dalam membuat kebijakan untuk mengatur aktivitas pasar. Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan pasar, sedangkan Dinas Perhubungan mengatur lalu lintas dan kelancaran akses di sekitar pasar. Di sisi lain, pedagang sebagai pelaku utama ekonomi menjalankan aktivitas jual beli, sementara pembeli sebagai pengguna pasar turut menentukan keberlangsungan aktivitas tersebut. Petugas keamanan menjaga ketertiban, petugas kebersihan memastikan lingkungan agar tetap bersih, tukang parkir membantu pengaturan kendaraan, dan angkutan umum mendukung aksesibilitas masyarakat ke pasar. Berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan, dapat dilihat bahwa kerjasama antar stakeholder sangat berpengaruh terhadap kondisi pasar. Misalnya, meskipun petugas kebersihan sudah bekerja, jika pedagang dan pembeli tidak bersih dalam hal jual beli, maka akan tetap terlihat kotor. Begitu juga dengan lalu lintas. Meskipun sudah ada pengaturan dari pihak terkait, jika pengguna pasar tidak tertib, kemacetan tetap saja terjadi. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya kesadaran antara pedagang dan juga pembeli terhadap aturan, fasilitas yang belum memadai, serta koordinasi antara pihak yang belum memaksimalkan. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola stakeholder masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal komunikasi dan kerjasama. Refleksi kritis. Dari kegiatan observasi ini dapat dipahami bahwa keberhasilan pengelolaan pasar tradisional tidak hanya bergantung pada satu pihak saja, melainkan pada keterlibatan semua stakeholder. Setiap pihak memiliki tanggung jawab yang harus dijalankan secara bersama-sama. Jika ada pihak yang tidak menjalankan perannya dengan baik, maka akan berdampak pada kondisi pasar secara keseluruhan. Selain itu, pasar tradisional tidak hanya berfungsi sebagai tempat jual beli, tetapi juga sebagai ruang sosial masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan pasar seharusnya melibatkan partisipasi aktif dari pedagang, pembeli, dan pihak terkait lainnya agar kebijakan yang dibuat sesuai dengan kondisi lapangan. Melalui observasi ini juga terlihat bahwa masih diperlukan peningkatan kesadaran, komunikasi, serta koordinasi antara stakeholder. Dengan adanya kerjasama yang lebih baik, pasar tradisional Indralaya diharapkan dapat menjadi pasar yang lebih terarah, bersih, aman, tertib, nyaman, dan mampu bersaingi dengan pasar modern lainnya.